นี่ถามจริงๆนะ Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Back to the 90s. Bercerita tentang pemuda bernama Kong yang sedang galau karena kehidupan rumah tangga orang tuanya tidak harmonis. Kemudian Kong menemukan pager di gudang rumahnya. Alat komunikasi jadul tersebut membawanya ke dimensi tahun 90-an, tepatnya tahun 1995, di mana awal mula kisah kedua orang tuanya merajut cinta. Di sana Kong juga harus terlibat dengan seorang wanita yang mencintai ayahnya. Sanggupkah Kong kembali ke masa depan untuk menyelamatkan pernikahan orang tuanya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film ini dimulai dengan percakapan di ponsel milik pria yang bernama Kong dan ibunya. Di sana ibunya mengatakan untuk menyuruh Kong jangan pulang buru-buru, karena hari itu adalah hari jadian pernikahan ibu dan ayahnya Kong. Beberapa hari terakhir ini mereka sering sekali berkelahi, sehingga mereka kurang harmonis dalam rumah tangga. Kong yang sedang chatan di ponselnya sambil jalan kaki karena ia terlalu asik menggunakan handphonenya, sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa ada tukang ojek yang sedang mengebut menggunakan motor. Dan handphonenya Kong terhempas ke udara berkali-kali dan dicoba untuk diselamatkan, namun gagal. Handphonenya jatuh terlindas motor oleh tukang ojek. Adegan ini berhasil membuat saya tertawa. Kong yang setibanya di rumah, ia melihat rumahnya begitu sepi, tidak ada orang. Namun di sana, ia mendengar bunyi seperti alarm di sebuah gudang. Ia pun mencoba untuk melihat sumber suara tersebut. Dan di sana, Kong menemukan sebuah kotak berisi koran tahun 1995. Koran itu berheadlinekan sebuah tabrakan bus. Dan ia juga menemukan beberapa album foto pernikahan orang tuanya di dalam kotak kayu itu. Di dalam kotak tersebut ada sebuah pager yang meminta telepon balik. Kemudian Kong pun membawa pager tersebut. Scene berpindah ke perkelahian orang tuanya Kong. Di sini ayahnya Kong selalu lupa dengan hari jadi pernikahan mereka. Dan di sini ibunya Kong selalu menyebut nama Sam, yaitu seorang gadis muda yang ada di foto bersama ayahnya dulu. Kong yang ikut marah kepada ayahnya memilih untuk keluar dan menelpon temannya. Namun pada malam hari itu cuaca turun hujan. Kong pun memutuskan untuk berteduh di sebuah loket telepon umum. Di sini Kong mencoba mengeluarkan pager yang ada di dalam kantong celananya. Dan kemudian ia pun menelpon balik nomor yang sudah tertera di sana. Adegan ini menjadi awal mula Kong kembali ke tahun 90-an. Di tahun ini juga ia bertemu dengan Som yang sedang menelpon. Namun gadis tersebut tidak menyadari bahwa Kong berada di bawah roknya. Karena kaget ia pun menganggap bahwa Kong adalah pria yang cabul. Di sini Kong belum sadar bahwa dirinya kembali ke tahun 90-an. Dan ia pun berjalan menuju ke rumahnya. Dan ia bertemu dengan kedua orang tuanya versi muda yang sedang bertengkar. Kong kaget karena ia melihat ayah dan ibunya masih muda. Lalu ia pun terjatuh dan pingsan di sana. Saat ia terbangun, Kong menceritakan bahwa dirinya berasal dari masa depan kepada ayahnya dan pakmannya. Namun ayahnya tidak semudah itu untuk mempercayai perkataannya Kong. Singkat cerita, Kong pun diterima tinggal di tempat ayah versi mudanya itu. Di sini, dia mendapati fakta bahwa ayahnya adalah mahasiswa arsitektur dan memiliki band yang cukup terkenal pada zamannya. Pada hari berikutnya, Kong ikut ke kampus ayahnya dan bertemu dengan Som. Di sana terjadilah kejar-kejaran antara Som dan Kong. Kejar-kejaran ini terjadi akibat Kong berpikir bahwa pager miliknya terjatuh dan kini berada di tangan Som. Setelah pertengkaran Kong dan Som, akhirnya mereka pun berdamai. Karena hari itu sudah malam, kemudian Som mengode ayahnya Kong untuk mengantarkannya pulang. Namun sialnya yang mengantarkan Som pulang adalah Kong sendiri. Sedikit informasi bahwa ayah versi mudanya Kong bernama Tam. Scene berpindah ke adegan Tam yang berkali-kali menghubungi Mem lewat pager karena berkelahian terjadi mereka terancam putus. Ia berkali-kali mengirim pesan melalui pager kepada Mem, namun tidak ada balasan di sini. Adegan berubah jadi lucu karena mbak pegawai pagernya ternyata mengubah suara sebagai laki-laki. Adegan selanjutnya Tam dan Kong yang sedang menunggu balasan pager dari Mem. Di sini ada pengakuan dari Tam yang berkata kalau Som sudah dianggap adik sendiri dan mereka sudah berteman sejak kecil. Namun Kong berkata kalau Som menganggap Tam lebih dari kakak sehingga membuat Mem cemburu. Kong berinisiatif membujuk Mem untuk datang di hari keberangkatan tamu audisinya Tam. Awal yang ditolak, akhirnya ibu mudanya ini menerima tawaran tersebut. Akhirnya sebelum berangkat, Mem pun datang untuk mendukung Tam. Namun apa boleh buat, Som datang lebih dulu dan kembalilah membuat Mem cemburu.
Kong yang penasaran mengapa Som mengejar Tam akhirnya bertanya kepada paman Tam. Pamannya pun kemudian menceritakan kalau Som memiliki seorang sahabat pria dan ia memiliki adik perempuan yaitu adalah Som sendiri. Namun pada saat itu kakak Som meninggal dunia dan akhirnya Tam pun berinisiatif untuk menjaga Som. Scene berpindah pada adegan Tam dan Kong yang berada di atas atap yang sedang bercerita dan berkata kalau dirinya ingin mengajarkan Som bermain gitar. Namun Kong lagi-lagi berinisiatif untuk dia saja yang mengajarkan Som bermain gitar dengannya. Adegan berpindah kepada Tam yang tidak menyerah dengan meme. Ia kemudian mengirimkan sebuah kaset yang berisi lagu ciptaan Tam sendiri. Adegan selanjutnya setelah Kong berhasil mengajarkan Som bermain gitar, Som mengajak Kong untuk menonton sebuah pertunjukan band. Di sana ada bandnya Tam yang sedang membuka acara. Nah, di adegan ini terlihat ada cinta di dalam diri mereka masing-masing. Yang pada akhirnya Kong menyukai Som, namun Som menyukai Tam, dan Tam malah menyukai Mem. Cinta emang rumit. Namun ada yang tidak disangka, ternyata Som dan Kong semakin dekat satu sama lain. Kong berhasil mengajak Som untuk bermain gitar dan membuatkan sebuah lagu. Dan mereka juga sering jalan bersama dan juga menonton film bersama. Sampailah kita di adegan yang cukup dramatis. Ternyata di rumah paman Tam telah ada keluarga Mem. Yang saat itu Mem sedang hamil. Ayahnya Mem yang nampak galak itu, ia meminta agar anak dalam kandungan Mem digugurkan. Namun Tam berkata bahwa akan bertanggung jawab, lalu memutuskan untuk keluar dari bandnya. Dan berkata mimpinya sudah berubah untuk bertanggung jawab dan akan mengurusi bayinya itu. Adegan ini Kong baru sadar kalau ayahnya sangat mencintainya. Tak lama kemudian pager Kong pun berbunyi yang berpesan dari Som yang berkata kepada Kong untuk dia minta bertemu di bioskop untuk menemaninya jalan-jalan. Mereka pun berfoto bersama di sana. Setelah itu Som berkata kepada Kong kalau besok ia akan ikut lomba band dan meminta Kong untuk membawa Tam karena Tam akan menepati janjinya untuk menjadikan Som pacarnya. Di keesokan perlombaan, Som bersama personilnya menjadi peserta penutupan. Kong pun datang pada acara itu. Som membawakan sebuah lagu yang pernah diciptakan oleh Kong, dan Som nampak sangat mempesona. Dan pada akhirnya Som dan teman-temannya memenangkan festival tersebut. Namun di sana Som malah kecewa bahwa ia tidak melihat kedatangannya Tam. Kemudian Som pun bergegas pergi ke rumahnya Tam untuk menagih janjinya dan menyatakan perasaannya kepada Tam. Namun Tam kemudian berkata kepada Som bahwa dia hanya menganggap Som sebagai adik dan Tam akan menikahi Mem. Karena kecewa ia pun menangis dan memutuskan pergi meninggalkan rumahnya Tam. Kong yang merasa kebingungan akhirnya dia mengejar Som. Di sini akhirnya Kong bilang kepada Som untuk menatap matanya dan melihat apa yang dirasakan oleh Kong. Namun Som malah pergi tidak mendengarkan Kong. Scene berpindah ke rumahnya Som yang sedang melihat sebuah foto. Ketika membuka foto tersebut, di sana ada foto dirinya dengan Tam. Lalu ada sebuah foto dirinya dengan Kong waktu itu. Lalu Som menelpon melalui pager dan menuliskan untuk telepon balik. Kong yang mendapatkan pesan lalu pergi ke tempat telepon umum untuk menelpon Som. Namun hal yang tidak disangka terjadi. Ternyata Kong kembali ke masa depan. Di sana ia kembali pingsan. Ketika bangun dia melihat ayahnya di sana. Ayahnya pun meminta maaf kepada Kong karena telah berprasangka buruk kepada Som. Dan di sana ayahnya juga mengatakan bahwa Som telah meninggal dunia saat hari pernikahan ayahnya. Karena mendengar pernyataan tersebut, Kong pun mencari telepon umum untuk mencoba menghubungi kembali Som. Namun telepon umum tersebut sudah tidak ada karena sudah baru saja dipindahkan. Tanpa pikir panjang, Kong pun mengendarai paksa motor tukang ojek di sana. Dan alhasil terjadilah kejar-kejaran di sana. Sesampainya di pusat bangkai telepon umum, ia pun kembali ke masa lalu. Di masa lalu, ia mendapati Som yang ternyata tidak jadi naik bus yang kecelakaan. Dan Kong pun kembali ke rumahnya ke masa depan dan melihat orang tuanya yang sudah mesra dan tidak lagi bertengkar. Mereka di sana makan bersama. Kong pun merasa senang dan terharu. Akhirnya dia pun berhasil datang ke masa lalu untuk memperbaiki hubungan keluarganya ini. Di scene terakhir Kong yang memegang handphonenya, Kong yang penasaran dengan nomor pager milik Som, ia pun kemudian mencoba menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan HP iPhone-nya itu. Percobaan telepon pertama tidak tersambung, kemudian ia tidak menyerah. Ia kembali menghubungi lagi nomor pager tersebut. Setelah 2 kali percobaan, akhirnya telepon itu pun tersambung dan telepon itu diangkat oleh Som sendiri. Seperti itulah alur cerita dari film Back to the 90s. Saya sangat tertarik dengan judul film ini. Namun sayang karena kita orang Indonesia sepertinya kurang dapat nuansa 90-annya. Cerita sebenarnya bagus, namun saya masih penasaran seandainya ada film serupa dibuat oleh sutradara Indonesia. Saat ini film sepanjang masa yang bisa jadi nostalgia adalah AADC.
Itu pun dibuat setelah era milenium. Saya sangat kangen dengan nuansa 90-an di mana teknologi sudah berkembang namun sisi tradisional masih kuat. Film komedi ini cukup menghibur namun masih di bawah film Thailand lainnya seperti ATM, The Teacher Diary, Fierce Love, dan Bangkok Terfish Love. Gimana menurut kalian pembahasan kali ini? Kalian bisa berkomentar di bawah. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akhiri konten ini dengan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih menarik. My name is Jody Setiawan. Thanks for watching video and until next time.